Cheung Kwan-chang akan berhadapan dengan Hyundai dalam pertandingan babak playoff, di mana pada pertandingan tersebut akan jadi permulaan bagi Mega dan kawan-kawan dalam melihat seberapa besar potensi mereka untuk bisa melanjutkan ke babak final. Pasalnya, Mega dan Red Spark sekarang ini sedang dalam masa transisi cukup besar, ditambah lagi dengan masih belum pastinya Buki dan Eunjin akan turut serta di pertandingan playoff. Seperti inilah komentar fans Korea. Hyundai Construction sepertinya akan bersiap untuk pertandingan. Hyundai kemungkinan akan berada di peringkat kedua dan Kwan-chang di peringkat ketiga. Siapa yang akan menempati peringkat kedua? Diputuskan ke Suwon kalau di Suwon harusnya aku bisa pergi sekali. Dengan berkurangnya dukungan untuk Cheung Kwan-chang di Suwon, yaitu semua anggota tim diperkirakan akan memberikan kemenangan telak bagi Hyundai. Kemenangan 3-0 adalah hal yang mendasar. Bagaimanapun juga terima saja. Hyundai Construction akan mengakhiri dengan 2 kekalahan beruntun. Alasannya dalam playoff, Cheung Kwan-chang yang cedera, Park Eun-jin dan Buki ikut latihan rehabilitasi hari ini dengan target kembali di playoff. Sebaliknya, Hyundai mengalami kekosongan besar di posisi wing spiker, sehingga kemungkinan tersingkir dengan 0 kemenangan dan 2 kekalahan. Sepertinya akan berlangsung ketat, tetapi Hyundai kemungkinan akan menang dengan skor 2-1. Mari bertarung sengit dalam 6 pertandingan di 2 ronde. Saya memprediksi Hyundai menang 3-0. Moma mencetak 17 poin, Jung Ji-yeon 12 poin, Go Ye-rim 11 poin, Yang Hyo-jin 10 poin, dan Lee Da-yeon 12 poin. Cheung Kwan-chang tidak punya harapan karena selain Yeom Hae-seon, para pemain domestik lainnya seperti boneka. Oh wow, dalam waktu singkat, para rookie tampaknya sudah berkembang pesat. Pemain yang sudah bagus tetap bermain baik, semangat, ayo gas. Yeom Hae-seon sepertinya akan sukses bahkan jika dia berhenti bermain volley dan berkarir sebagai aktris atau model. Wajahnya memang sangat menawan. Siapapun yang menang, saya berharap mereka menunjukkan pertandingan playoff yang luar biasa. Semangat! Akhirnya playoff. Hyundai harus menang. Mega dari Indonesia silahkan pergi ke negara lain. Sepertinya Cheung Kwan-chang yang akan lolos. Seimbang banget, sepertinya bakal sampai game ketiga. Sepertinya, bahkan Hyundai pun bisa kalah telak dari seekor ikan lele. Pelatih Go Hee-jin mengatakan, kedua pemain tidak melakukan latihan dengan bola. Mereka hanya melakukan jogging ringan dan sedikit lompatan. Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk menjelaskan. Kita harus menunggu hingga hari pertandingan. Kalau mereka tidak bisa main, kenapa harus bertele-tele? Mega adalah pemain yang bagus dalam segala hal, tapi kenapa dia bermain dengan sesuatu seperti selendang di kepalanya? Sebagai penonton rasanya agak mengganggu dan pasti dia sendiri juga merasa tidak nyaman. Bukankah wasit seharusnya memberi peringatan? Ketidaktahuanmu luar biasa. Lebih baik cari tahu dulu dari mana asal Mega. Sepertinya Mega memakai selendang untuk perlindungan karena trauma terhadap bola. Tapi pihak wasit seharusnya memastikan dia bermain tanpa itu seperti pemain lainnya. Hyundai Construction yang memiliki banyak pengalaman di spring volleyball sepertinya akan menang telak. Kenali musuh dan kenali dirimu sendiri, maka kau akan menang dalam setiap pertempuran, namun jangan pernah lengah. Kalau Buki main mungkin ada peluang, tapi tetap agak meragukan. Pemain domestik Cheung Kwan-chang benar-benar memprihatinkan. Bagaimanapun tahun depan Buki dan Mega kemungkinan akan bermain di negara lain. Bagaimanapun juga, bahkan Hyundai pun sepertinya tidak akan bisa mengalahkan Hankook. Semoga Cheung Kwan-chang bisa bermain seru dengan Buki dan Park Eun-jin kembali sehingga kita bisa menikmati pertandingan penuh hingga set terakhir. Rumor pergantian pelatih mulai muncul bahkan di tim-tim yang lolos ke postseason baik di divisi putra maupun putri. Beberapa klub dikabarkan telah mempertimbangkan pergantian pelatih terlepas dari hasil akhir postseason karena berbagai masalah dalam manajemen tim. Proses ini pun sudah berjalan cukup jauh. Buki dan Park Eun-jin sudah pulih 100%. Secara pribadi, saya rasa ini masih sulit. Takutnya kalau mereka terlalu memaksakan diri, cedera bisa kambuh lagi. Semoga Go Hee-jin bisa mengambil keputusan yang tepat. Saya yakin Buki dan Park Eun-jin akan bermain, tidak tahu seberapa lama mereka bisa bertahan di lapangan, tapi hanya dengan kehadiran mereka saja sudah membantu. Bahkan sekedar menambah tinggi blok akan berguna. Mereka pasti lebih baik daripada para pemain cadangan. Kalau mereka sudah mulai jogging dan melompat, berarti kondisi fisik mereka baik-baik saja. Dan feeling terhadap bola juga seharusnya tidak jadi masalah. Lagi pula, mereka tidak absen berbulan-bulan. Siapa itu Go Hee-jin? Yang jelas Buki dan Park Eun-jin pasti akan bermain. Kemarin saya pergi ke tempat latihan Cheung Kwan-chang dan Bu Kirik sudah pulih dari cederanya, lompatannya kembali normal.
Dan sepertinya kekuatan serangannya malah meningkat. Saya bahkan melihatnya berhasil melakukan back attack dan bahkan backflip. Biar aja sampai set kelima main habis-habisan sampai kelelahan, lalu lebih baik Hyundai yang lolos.